Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Agus Andrianto. Terima kasih Ustadz. Berkenan untuk bisa hadir di Zoom kami Sabtu pagi pengajiannya terjadi. Ustadz Agus ini adalah pembimbing haji yang ternyata tadinya tinggal di Jogja, cuma sudah 5 tahun ini ya Ustadz, sudah berpindah menjadi di Surabaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Agus. Terima kasih Pak Budi. Yang kedua yang kami hormati teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Zomiyah Ngajeng Kiati yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kesediaan waktunya untuk bisa hadir di Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, sehingga bisa bergabung di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngajeng Kiati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo ke Al-Qur'annya nggih. Kita mengaji kita ambil dari juz amma, yaitu surat ini yang asik ini. Surat Thariq. At-Thariq ya, surat ke-86. Namanya surat At-Thariq karena ini surat pendek, insya Allah kita baca nanti dari awal sampai akhir ya. Kenapa saya ambil surat Thariq? Insya Allah kalau jenengan di Masjidil Haram ada apa di Masjid Nabawi, surat ini beberapa kali ketika kita di sana banyak dibaca oleh para imam. Jadi monggo dibuka Al-Qur'annya surat At-Thariq yaitu surat ke-86 ya. Kita baca ayat 1 sampai ke 17. Sudah semuanya? Mic-nya boleh dibuka ya? Tidak apa-apa. Sudah? Monggo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i wat-thariq adraka mat-thariq an-najmu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz yanzurul insanu mimma khuliqa ini sulbi wat-tara'i innahu ala raj'ihi laqadir matusannarair amalahum nasir yawma tunassara
ضعيف فما له من قوة ولا السماء ذات الرجع والأرض ذات الزاد إنه لقول رسول وما هو بالحسب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. Sadaqallahu Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah Lumiyah Antamiyati yang sudah mengaji bersama-sama di pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya monggo Ustadz Agus Andrianto, waktu kami persilakan. Matur suwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus Mbak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah pengajian Ngedem Hati, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kami perkenalkan dulu Pak Budi. Monggo Ustaz. Agus Andrianto, kami dulu kami aslinya Brebes, jadi lahirnya di Brebes 82, kemudian kami pesantren di Tarun Al-Quran, Monjali, kemudian kami melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Madinah, sampai tahun 2008. Kemudian kami mendirikan pesantren di Kasian, di Gunung Sempuh, dekat Padepokan Bagong. Kami sempat mimpin di sana 7 tahun di pesantren Hamalatul Quran. Kemudian tahun 2016 saya resign, kemudian dapat tugas untuk menjadi cabangnya Nur Ramadan untuk Surabaya. Jadi sampai sekarang kami menetap di Surabaya, tapi masih bolak-balik ke Jogja karena rumah juga ada di Jogja di Minggir, Sleman. Minggir dekat Kulon Progo, Minggir kali. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan thalabul ilmi, mengkaji sesuatu yang sering kita anggap rutinitas. Cuma kadang-kadang ini terlewatkan. Ini kami lebih memilih fikih keseharian, fikih yang sering kita dapati, yaitu babun fi ahkam allati tata'allaku bil masbuk. Jadi pembahasan kita adalah hukum seputar makmum masbuk. Makmum masbuk ini makmum yang ketinggalan, bisa ketinggalan 1 rakaat, bisa ketinggalan 2 rakaat, atau bisa datang tinggal atahiyat terakhir. Ini apa saja yang berkaitan dengan makmum masbuk seperti ini. Khususnya kami sering mendapati di masjid-masjid ini ada makmum yang terlambat, lalu imamnya sedang dalam keadaan ruku atau sujud. Ini biasanya yang kita dapati adalah makmum ini
nunggu. Dia nunggu sampai imamnya selesai sujud, duduk, sampai dia berdiri, baru dia takbiratul ihram. Nah ini sebenarnya bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang makmum masbuk ketika mendapati sholat berjamaah sudah dilaksanakan. Nah ini kita akan kaji bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Kami ambil dari kitab Mulakhas Fikih. Ini kitab ringkasan fikih lengkap karya Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizahullah ta'ala. Insya Allah pembahasannya karena ini ringkasan jadi sangat ringkas, padat dan bisa atau mudah untuk dipahami. Baik Bapak Ibu jamaah ngadem kati azani Allah wa iyyakum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, di sini Syekh Saleh Fauzan mengatakan as-sahihu min qaulil ulama annal masbuqa la yudriku salatal jama'ati illa bi idrakir rak'ah. Nah, ini poin yang pertama. Bahwasanya pendapat yang kuat ini dalam bahasa fikih, fikih itu tidak ada pendapat yang benar, pendapat yang salah. Yang ada pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah karena dalilnya. Sehingga dalam masalah fikih kita tidak boleh kenceng-kenceng. Kalau sudah fikih, apalagi masalah khilafiyah, ini harus tarik ulur, kendor-kendor gitu. Jangan kenceng-kenceng. Beliau mengatakan yang pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, bahwasanya seorang makmum masbuk itu tidak dikatakan mendapatkan sholat berjamaah, tidak dikatakan mendapatkan sholat berjamaah, kecuali kalau dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi kalau makmum masbuk dapat 1 rakaat, maka berarti dia dikatakan sudah sholat berjamaah. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat sekalipun, tidak dapat, maka dia tidak dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Tapi bagaimana? Beliau mengatakan, lakin yadkhulu ma'al imam fima adrak. Tapi meskipun misalkan dia datang pada rakaat terakhir, maka tetap dia ikut berjamaah meskipun tidak dikatakan berjamaah. Dia ikut sholat bersama imam, dia mendapatkan pahala niat berjamaah. Jadi bedakan antara mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan mendapatkan pahala niat berjamaah. Ini contoh kami ilustrasikan di sekarang ini ada orang yang sudah nabung haji. Dia sudah niat nabung haji. Ternyata karena antriannya 30 tahun, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang lebih, terus dia tidak jadi haji karena umurnya tidak mencukupi atau dia meninggal sebelum waktu hajinya tiba. Maka kita katakan orang ini tidak mendapatkan pahala haji, tapi dia mendapatkan pahala niat haji karena dia sudah niat. Dan niat itu sebuah amalan. Niat ini sebuah amalan. Ini kalau sebagaimana anggota badan itu ada amalannya,
maka hati pun ada amalannya. Nah, salah satu amalan hati itu adalah niat. Sehingga dia mendapatkan pahala niat. Begitu juga orang yang makmum masbuk, ketika dia masuk ke masjid, lalu dia dapati jamaahnya di rakaat terakhir, dan dia tidak dianggap sebagai berjamaah, tetapi dia ikut berjamaah, maka dia mendapatkan pahala niat berjamaah. Jadi ini yang pertama, poin yang pertama, bahwasanya minimal seseorang dikatakan mendapatkan sholat berjamaah, minimal mendapatkan 1 rakaat. Poin yang kedua, wa tudrikur rak'ata bi idrakir ruku'. Nah, ini pendapat yang sahih juga, yang rajih, bahwasanya seseorang dikatakan mendapat 1 rakaat. Ini batasan minimal, ya. Batasan minimal orang itu dikatakan dapat 1 rakaat. Itu minimalnya apa? Minimal mendapatkan 1 rakaat itu batasannya adalah dapat rukuk bersama imam. Jadi kalau makmum masbuk lalu mendapati imamnya rukuk, terus dia ikut rukuk dan dapat rukuk bersama imam, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Bagaimana kalau tidak sempat membaca Al-Fatihah? Nah, ini nanti akan ada pembahasan lebih luas. Tapi yang jelas hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, man adrakar ruku' faqad adrakar rak'ah. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka terhitung mendapatkan 1 rakaat. Ini artinya bahwa batas minimal seseorang mendapatkan rukuk atau mendapatkan 1 rakaat adalah dia mendapati rukuk bersama dengan imam. Jadi kalau imam masih rukuk, kemudian kita ikut rukuk, maka tercatat 1 rakaat. Meskipun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Meskipun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Apa alasannya? Tadi hadis Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka tercatat mendapatkan 1 rakaat. Yang kedua alasannya adalah hadis Abu Bakrah. Ini ceritanya ada sahabat namanya Abu Bakrah. Ketika beliau mau sholat ke Masjid Nabawi, dia melihat Nabi itu sudah dalam keadaan rukuk. Di rakaat pertama sudah rukuk. Dan sahabat yang lain yang di belakang juga sudah pada rukuk. Nah, Abu Bakrah ini datang melihat Nabi sedang rukuk, dia dari pintu sudah ikut rukuk. Allahu Akbar, langsung rukuk di pintu. Padahal belum sampai ke shaf yang depan, artinya belum sampai shaf yang kosong. Sehingga ketika rukuk, ini Abu Bakar ini sambil jalan. Nah, orang yang rukuk sambil jalan pasti bunyi. Duk, duk, duk. Sehingga Nabi kedengaran, ini suara apa? Begitu selesai sholat, Nabi menegur, siapa tadi yang ribut, yang gaduh? Abu Bakrah mengatakan, saya Rasulullah. Kenapa? Terus dia ceritakan, ya Rasulullah, saya datang ketika jamaah sedang rukuk, maka saya dari pintu sudah rukuk. Apa kata-kata Nabi kepada Abu Bakrah? Beliau mengatakan, jangan kamu ulangi gaduhnya. Tetapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi atau menambah 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya
Salatnya Abu Bakrah yang mendapatkan rukuk bersama imam tetap dianggap mendapatkan 1 rakaat. Jadi ini 2 alasan ini, bahwasanya orang yang mendapatkan 1 rakaat, orang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini bisa kita contohkan ketika sholat Jumat. Ingat, sholat Jumat ini salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah berjamaah. Salah satu syarat sahnya. Jadi kalau orang kok Jumatan sendirian ya tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah dia berjamaah. Sehingga apa? Orang yang terlambat atau dia sudah sholat tapi batal. Dia sudah sholat tapi dia batal. Dan dia masuk ke dalam jamaah yang sedang sholat, itu pada rakaat terakhir. Nah, kalau dia rakaat yang terakhir ini, dia mendapatkan rukuk bersama imam, tidak masalah. Berarti dia sudah dianggap sah sholat Jumatnya dan tinggal nambahi 1 rakaat. Tapi bagaimana kalau orang yang terlambat sholat Jumat dan terlambatnya pada rakaat yang kedua setelah imamnya rukuk? Maka kita katakan dia ikut sholat bersama imam, tetapi bukan dengan niat sholat Jumat, tetapi dengan niat sholat zuhur. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan sholat Jumat. Karena minimal dia dikatakan sholat Jumat kalau dia mendapatkan 1 rakaat. Karena untuk mendapatkan jamaah itu minimal 1 rakaat. Dan dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari sholat Jumatnya. Sehingga orang-orang seperti ini tetap ikut bersama imam, tetapi nanti bukan 2 rakaat sholatnya, tetapi dia nambahi 4 rakaat dengan niat sholat zuhur. Ini kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah dia harus berjamaah. Beda dengan sholat Id. Kalau misalkan kita sholat Id itu tidak harus berjamaah. Misalkan kemarin saat pandemi, boleh kita sholat Id sendiri di rumah. Sholat Id sendiri di rumah. Baik berjamaah dengan keluarga ataupun sendiri. Tapi kalau Jumat, salah satu syaratnya adalah dia harus berjamaah. Jadi ini poin yang kedua. Seseorang dikatakan mendapatkan 1 rakaat, itu minimal dia ikut rukuk bersama dengan imam. Terus caranya bagaimana? Nah, ini poin yang ketiga. Apakah makmum masbuk ini ketika ikut dengan imam, itu takbir dulu, Allahu Akbar, langsung rukuk, atau dia langsung rukuk tanpa takbir? Nah ini poin yang ketiga ini lebih pada cara teknis makmum masbuk masuk di tengah-tengah sholat. Itu teknisnya seperti apa? Beliau mengatakan, فَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ رَاكِعًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَائِمًا. Kalau ada makmum masbuk mendapati imamnya sedang rukuk, maka makmum masbuk yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram.
Jadi dia harus mengucapkan Allahu Akbar sedekap. Allahu Akbar sedekap. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun. Dan rukun ini tidak bisa diganti kalau sampai ditinggalkan. Artinya orang batal sholatnya kalau meninggalkan rukun sholat. Berbeda kalau orang meninggalkan wajibnya sholat. Dalam sholat itu ada rukun, ada wajib. Kalau orang meninggalkan rukun, maka otomatis sholatnya batal. Ini menunjukkan bahwasanya rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Tapi kalau orang meninggalkan wajib, contohnya wajib itu orang yang sholat lalu lupa duduk tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini hukumnya wajib. Kan sering, khususnya kalau kita ini sholat sendiri, kadang-kadang lupa. Harusnya rakaat kedua duduk tasyahud awal, ini bablas. Karena lupa. Nah, tasyahud awal ini hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Yang awal, tasyahud awal itu hukumnya wajib. Maka orang yang kelupaan dari tasyahud awal, maka sholatnya tidak batal. Hanya saja dia punya kewajiban mengganti tasyahud awal itu dengan sujud sahwi. Caranya bagaimana? Caranya dia sebelum salam, dia sujud 2 kali, sujud, duduk, sujud lagi, lalu duduk, baru kemudian mengucapkan salam. Nah ini kalau seseorang itu meninggalkan wajib. Nah, takbiratul ihram, kembali ke masalah ini, takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Sehingga tidak boleh seseorang sholat lalu datang-datang langsung rukuk atau datang-datang langsung sujud tanpa takbiratul ihram. Jadi kuncinya takbiratul ihram itu harus dilakukan di awal. Makanya juga namanya takbiratul ihram. Kita kan sering dengar kalau pas dari Bir Ali kita bilang, ayo kita niat ihram. Kita niat ihram. Nah, orang itu dikatakan sudah berihram itu kalau sudah di Bir Ali lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Baru dia harus meninggalkan larangan-larangan umrah. Tapi kalau orang masih pakai ihram di hotel, tapi belum niat, dia masih boleh untuk pakai wangi-wangian, masih boleh untuk pakai, jadi dari hotel pakai celana, pakai daleman, itu boleh. Tapi kalau sudah niat labbaik Allahumma umratan, maka dari setar dia mengucapkan itu sudah dikatakan dia berihram. Maka harus meninggalkan larangan ihram. Sama begitu sholat. Sholat takbiratul ihram itu adalah takbir yang menunjukkan masuknya ke dalam ibadah sholat. Sehingga tidak boleh orang sholat lalu meninggalkan takbiratul ihram. Nah, tapi apakah setelah takbiratul ihram kemudian dia ruku, itu juga takbir kembali? Jadi ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia mau ikut ruku bersama imam, dia takbir ruku.
Atau imamnya sedang sujud, dia takbir untuk sujud. Hanya saja takbir yang kedua ini, takbir yang kedua setelah takbiratul ihram, ini hukumnya sunnah. Takbir yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Jadi takbir yang kedua ini sifatnya tidak wajib. Jadi kalau misalkan dia sudah Allahu Akbar langsung ruku atau Allahu Akbar langsung sujud, maka boleh. Tapi kalau dia takbiratul ihram Allahu Akbar, terus dia takbir lagi untuk ruku, itu lebih baik. Artinya dia menjalankan sunnah. Tapi kalau tidak takbir yang kedua, maka tidak apa-apa. Kalau tidak dia meninggalkan takbir yang kedua, itu tidak masalah. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Tergantung. Jadi kalau kaidah mengangkat tangan ketika takbir, itu kaidah yang gampang. Semua takbir di dalam sholat itu dianjurkan, artinya disunnahkan untuk angkat tangan. Semua takbir. Semua takbiratul ihram, semua takbir di dalam sholat, termasuk tasmi' sami Allahu liman hamidah, itu juga angkat tangan. Kecuali ada dua. Ini biar mudah. Kapan kita tidak mengangkat tangan ketika takbir? Semuanya mengangkat tangan kecuali dua keadaan. Satu, takbir ketika hendak sujud. Jadi kalau tadi imamnya sedang sujud, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kita mau sujud, tidak perlu angkat tangan. Karena ini tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika hendak sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir yang tidak dianjurkan mengangkat tangan adalah takbir ketika bangkit dari sujud. Sudah dua saja. Takbir ketika hendak sujud, tidak mengangkat tangan. Takbir ketika bangkit dari sujud, itu juga tidak dianjurkan mengangkat tangannya. Jadi kalau, ini ada pertanyaan nih, kalau Bapak Ibu sholat rakaat pertama, mau bangkit rakaat kedua, dari sujud, Allahu Akbar, bangkit berdiri rakaat kedua. Maka di sini mengangkat tangan atau tidak? Maka jawabannya tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena kita posisinya setelah bangkit dari sujud. Tapi coba, kalau kita rakaat kedua, sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya, kecuali subuh, karena subuh cuma 2 rakaat. Pada rakaat kedua, kita mau bangkit rakaat ketiga. Maka di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini, kita dianjurkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena posisi kita ketika bangkit bukan dari sujud, tapi kita bangkit dari duduk tasyahud awal. Ini kaidah yang paling mudah. Kapan Bapak Ibu harus mengangkat tangan ketika takbir dan kapan tidak mengangkat tangan ketika takbir. Nah, ini poin yang ketiga tadi sudah kita bahas. Jadi bagaimana teknisnya makmum masbuk yang masuk ke dalam jamaah, maka dia bertakbiratul ihram, lalu sedekap, lalu kemudian setelah itu dia bertakbir kembali mengikuti gerakan imam. Kalau imamnya rukuk, ya dia takbir kemudian rukuk. Kalau dia imamnya sedang sujud, ya dia takbir kemudian sujud. Kalau imamnya duduk, ya takbir kemudian kita duduk. Ini poin yang ketiga.
Poin yang keempat, wa idza wajadal masbuq al-imam ala ayyi halin minas salat dakhala ma'ahu. Nah, ini penekanan dari yang nomor 3. Bahwasanya makmum masbuq itu masuk ke dalam jamaah dalam keadaan apapun. Di sini tidak dianjurkan untuk menunggu. Contoh ini kadang-kadang kita ini ngitung. Ini saya kalau ikut tasyahud awal percuma juga. Saya tidak dianggap 1 rakaat. Ya wis tak nunggu saja imamnya berdiri, lalu baru dia takbiratul ihram. Ini kebanyakan orang-orang ngitung emang gitu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza ji'tum ila shalah," kalau kamu datang untuk sholat berjamaah, wa nahnu sujudun, dan kami sedang dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah. Jadi jangan nunggu atau jangan ngejar. Ya. Ada yang satunya nunggu, begitu nunggu imamnya berdiri, ada yang ngejar, dia takbir, terus dia ruku, dia bangun, dia ngejar imamnya. Tidak perlu. Nabi mengatakan, kalau kalian datang untuk sholat berjamaah dan kami sedang sujud, maka sujudlah. Ini jangan didahului dengan apapun. Ini poin yang untuk menekankan pada poin yang ketiga. Jadi tidak boleh makmum menunggu imam yang sedang sujud, tetapi dia begitu masuk dan imamnya sedang sujud, maka dia harus ikut sujud bersama dengan imam. Poin yang kelima, fa'idha sallamal imam at-taslimah ats-tsaniyah. Kalau imamnya sudah rakaat terakhir, lalu imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua, qamal imam liya'ti bima fatahu minas shalah. Maka makmum masbuk baru boleh melanjutkan sholat yang tertinggal. Sholat yang tertinggal. Wala yakumu qabla taslimah ats-tsaniyah. Nah, ini yang sering. Makmum masbuk terburu-buru, imamnya baru salam yang pertama, dia sudah bangkit. Imamnya baru rakaat pertama, baru salam yang pertama, dia sudah bangkit. Padahal seharusnya dia harus nunggu dulu imamnya mengucapkan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru setelah itu dia melanjutkan rakaat yang dia tertinggal. Kenapa demikian? Karena salam itu satu rangkaian. Salam itu satu rangkaian. Dan ketika imam baru salam yang pertama, ini sholatnya belum selesai. Ketika imam baru salam yang pertama, sholatnya belum usai. Kapan dianggap sholatnya imam selesai? Ketika imamnya sudah salam yang kedua kali. Sehingga kapan seorang makmum masbuk bangkit untuk melanjutkan rakaat berikutnya? Jawabannya ketika imam sudah mengucapkan salam yang kedua. Bukan salam yang pertama. Kemudian poin yang keenam, wa idza kanatis shalatul jahriyah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini karena ini sering jadi polemik di masyarakat. Wa idza kanatis shalatul jahriyah, kalau salatnya adalah salat jahriyah, salat yang imamnya membaca dengan suara keras. Imamnya membaca dengan suara keras. Maka
wajib 'alal makmum ayyastami'a li qira'atil imam. Makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau misalkan masbuk, kemudian imamnya sedang membaca bacaan setelah Al-Fatihah, maka tidak boleh makmum masbuk ini baca Al-Fatihah sendiri. Kenapa? Karena dia kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam. Wala yajuzu lahu an yaqra'a wa imamuhu yaqra'. Dan tidak boleh dia membaca bacaan, sibuk membaca bacaan, sedangkan imamnya juga lagi membaca bacaan. Baik itu membaca Al-Fatihah ataupun yang lain. Jadi kalau makmum masbuk, imamnya sedang membaca surat, maka tidak perlu dia membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Tetapi dia cukup mendengarkan bacaan imam. Apa alasannya? Satu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Ayat ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ayat ini kata beliau, ajma'u, para ulama sepakat. Ayat ini itu sababun nuzulnya adalah ketika di dalam sholat. Ini sababun nuzul ayat ini adalah ketika di dalam sholat. Artinya ketika makmum dibacakan bacaan oleh imam, bacaan Al-Quran, maka tugas makmum cuma dua. Fastami'u lahu wa ansitu. Mendengarkan dan diam. Sehingga apa? Makmum masbuk yang tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia cukup mendengarkan bacaan surat-surat panjang atau surat-surat pendek, mendengarkan bacaan imam. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua adalah kalau memang makmum juga punya kewajiban membaca bacaan di belakang imam, maka imam membaca dengan suara keras ini gak ada fungsinya. Wong makmumnya juga punya kewajiban membaca. Apalagi sekarang hampir setiap masjid itu sekarang imamnya pakai mic. Tujuannya apa? Supaya didengar oleh makmum. Nah, kalau makmumnya juga punya kewajiban membaca, imamnya juga punya kewajiban membaca, maka mengeraskan bacaan imam ini nggak ada manfaatnya nanti. Kenapa? Karena sibuk baca sendiri. Yang ketiga alasannya adalah contoh ketika Nabi Musa. Jadi ketika itu Nabi Musa dan Nabi Harun itu berdoa. Ya, mereka ini kan masih sepupu, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa angkat tangan, lalu Nabi Harun di sampingnya amin, 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 amin. Nah, ketika selesai berdoa, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan amwalan fil hayatid dunya. Lalu kemudian Allah menjawab doanya Nabi Musa dengan kata-kata qad ujibat da'watukuma. Qad ujibat da'watukuma. Hei Musa, aku sudah mengabulkan doa kalian berdua. Ingat, di sini doa kalian berdua. Padahal tadi yang doa siapa? Yang doa cuma Musa.
Nabi Musa yang doa. Nabi Harun cuma amin, amin. Tetapi orang yang mengucapkan amin itu bimanzilah, jadi kedudukannya seperti dia juga berdoa. Sehingga ketika makmum mengucapkan amin, itu sebenarnya seolah-olah makmum juga ikut berdoa. Makmum ikut berdoa. Maka di sini bacaan imam itu sudah mencukupi bacaannya makmum. Sehingga makmum tidak perlu membaca di belakang imam. Kecuali idza kanatis sholatu sirriyah. Kecuali kalau sholatnya ini sholat yang sir. Sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. Seperti zuhur, asar, atau maghrib tapi rakaat ketiga, atau isya rakaat ketiga dan keempat, di mana imam tidak membaca dengan keras. Nah, amma idza kanatis sholatu sirriyah au kanal makmum la yasma'ul imam. Kalau sholatnya sholat sirriyah atau makmumnya tidak dengar, karena mungkin mic-nya mati atau bagaimana tidak dengar. Maka di sini fa innahu yaqra'ul Fatihah fi hadzal hal. Maka di sini makmum punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Jadi intinya untuk bacaan makmum ini sudah diwakili imam kalau bacaan imam itu dikeraskan. Tapi kalau bacaan imam itu tidak dikeraskan, maka makmum punya kewajiban membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi ini Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah makmum masbuk. Baik, selanjutnya kita akan banyak dialog atau tanya jawab. Jika ada pertanyaan nanti kami persilahkan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Budi. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Agus atas tausiahnya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Grendi. Mas Grendi. Halo. Oh, belum nyaut. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ada di chat. Yang pertama dari Om Sugeng ini. Tanya Ustaz, karena dalam perjalanan baru nemu masjid untuk Jumatan. Untuk tadi orang yang telat sholat misalnya. Padahal imam sudah rukuk. Nah itu niatnya gimana Ustaz? Apakah sholat zuhur atau tetap sholat Jumat gitu? Kalau kita dalam perjalanan, ini saya nggak tahu perjalanan maksudnya adalah musafir atau hanya perjalanan biasa gitu. Kalau musafir tentunya tidak wajib sholat Jumat. Kalau musafir tidak wajib sholat Jumat. Bahkan Nabi belum pernah ada satu riwayat pun ketika musafir kemudian beliau Jumatan. Bukan berarti tidak boleh orang musafir Jumatan, tidak. Tetapi orang musafir ini mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Tapi bagaimana kalau kita hanya di dalam kota, tapi pas mungkin sedang nyetir, pas dapat di situ imamnya sedang rukuk. Maka tadi kaidahnya kalau bisa ikut rukuk, bisa dapat rukuk, berarti dia sholat Jumat. Kalau dia ikut rukuk yang kedua, jadi kalau dapat rukuk yang kedua, berarti dia sholat ikut termasuk sholat Jumat. Kenapa? Karena dia dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Dan karena sudah mendapatkan satu rakaat, berarti dia
Jumatannya sah. Jumatannya sah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sholat, tidak mendapatkan ruku, artinya dia takbir, tiba-tiba imamnya sudah bangkit. Nah, kalau seperti itu, maka tinggal nanti dia melakukan sholat zuhur. Artinya nanti bukan 2 rakaat, tetapi 4 rakaat. Jadi kuncinya adalah dia mendapatkan ruku pada rakaat kedua atau tidak. Allah alam bisawab. Cuma kalau Jumatan kok tertinggal 1 rakaat itu rasanya sudah aneh ya Ustaz. Padahal tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Jadi orang yang apa namanya ketinggalan Jumatan atau seperti orang yang batal. Contohnya dia sudah ikut rakaat pertama. Ini karena mungkin tadi ngantuk terus batal dia sehingga harus wudhu. Nah begitu wudhu sudah telat. Nah ya nggak apa-apa. Jadi kalau dia cuma telat 1 rakaat ya dia tambah 1 rakaat. Tapi kalau telatnya 2 rakaat dua-duanya ya dia harus sholat zuhur. Allah alam. Mau tanya nih? Ya, moga. Ada yang langsung nanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama Mas, biar Ustaznya tahu. Hafiz nih mau nanya. Kalau misalkan kita sholat Jumat, pertama ada 3 pertanyaan nih, sholat Jumat. Kita datang pada saat telat lah Mas, bukan? Imam lagi, bukan Mas sholat, tapi lagi khutbah. Itu kita tetap disunahkan tahiyatul masjid atau kita langsung duduk? Itu pertama. Kedua, masalah Al-Fatihah. Itu kan salah satu rukun sholat, Ustaz. Pernah saya membaca, karena itu salah satu rukun sholat, saya nggak tahu itu hadis atau Rasul yang bilang bahwa salah satu surat yang boleh dibaca saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah, surat panjang atau pendek, itu adalah surat Al-Fatihah, karena itu rukun. Nah, tadi kan kalau kata Ustadz, kalau itu sholat jariyah, berarti kita tidak perlu membaca Al-Fatihah, hanya menyimak imam. Kan? Itu kedua pertanyaan saya. Ketiga, pertanyaan saya, apakah saat kita membaca Al-Fatihah, kita mengikuti imam dalam hati saat imam membaca surah Al-Fatihah, atau kita ikut membaca juga, gitu loh. Apa kita menyimak imam atau kita ikut membaca? Yang ketiga. Yang keempat, pada saat kita masbuk, itu imam sudah tahiyat akhir. Setelah kita takbir, kita tasyahud akhir, itu kita duduknya tasyahud awal apa tasyahud akhir, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab satu persatu dulu, ya. Pertama, masalah sholat Jumat. Mohon diulang ya, kalau diingatkan kalau saya lupa pertanyaannya. Ketika sholat Jumat, kemudian apa tadi? Imamnya sudah khotib, kita baru datang. Imamnya sudah khotib. Kita telat lah, kata waktu ya atau azan lah gitu. Ada hadis Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah, ada seorang pemuda yang datang ke masjid terlambat dan langsung duduk. Ketika Rasulullah sedang khutbah, ini sedang ngomong ini, sedang khotib, sedang berjalan khutbahnya. Ketika lihat pemuda ini datang langsung duduk, Rasulullah negur, dan itu boleh. Imam negur makmum itu boleh. Sebagaimana makmum negur imam juga boleh. Yang tidak boleh itu ngobrol. Tapi kalau ada tanya jawab atau saling menegur imam atau negur makmum, maka dibolehkan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW negur makmum ini, si pemuda ini, karena duduk, Rasulullah bertanya dulu, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Karena Rasulullah khawatir. Khawatirnya apa? Mungkin pemuda ini tadi sudah sholat tapi batal. Lalu dia masuk masjid lagi. Nah, sehingga Rasulullah tanya dulu. Ya, tidak memerintahkan, tapi nanya dulu. As-shalaita raka'atain? Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat?
Pemuda ini mengatakan, lah, saya belum ya Rasulullah. Karena gitu, kum sholli. Kata Nabi, maka berdirilah dan sholat dulu. Jangan duduk sebelum kamu sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita masuk masjid dan khutbah sedang berlangsung, tetap kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Yang lebih lagi dari pertanyaan ini ada nyambung lagi adalah yang kebiasaan keliru di sini. Biasanya ketika adzan, ini imam sudah naik mimbar, kemudian sudah adzan, sedang berlangsung adzan. Lalu kita masuk saat adzan. Biasanya orang-orang malah menunggu adzannya selesai, baru kemudian dia sholat. Nah ini sebenarnya perbuatan yang kurang tepat. Kenapa? Karena antara mendengarkan adzan dan mendengarkan khutbah, ini sama-sama diperintahkan mendengarkan dan menjawab adzan. Cuma mendengarkan khutbah itu lebih aula daripada mendengarkan adzan. Sehingga kata para ulama, untuk orang yang masuk ke dalam masjid ketika sedang adzan Jumat, dia tidak perlu nunggu adzannya selesai. Tetapi dia langsung sholat, sehingga apa? Dia bisa mendengarkan khutbah. Jadi dia bisa mendengarkan khutbah. Baik, yang kedua, tadi berkaitan dengan Al-Fatihah. Ya, betul Ustaz. Dengan Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Fatihah yang Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah orang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini yang menjadi dasar bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun. Nah, hadis ini tidak bermasalah dengan apa yang kami jelaskan tadi. Kenapa? Karena hadis ini berkaitan dengan orang yang sholat sendirian atau bagi orang yang menjadi imam. Maka dia punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Adapun makmum ini adalah qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Dan tadi kami jelaskan 3 alasan. Salah satunya adalah ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Ini sebagai alasan atau dalil bahwasanya makmum itu bacaannya sudah diwakili atau oleh bacaan imam. Adapun orang yang sendiri, maka dia punya kewajiban sesuai dengan hadis tadi, tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tidak masalah. Jadi ayat ini atau hadis ini berkaitan dengan masalah orang yang sholat sendirian atau menjadi seorang imam. Adapun makmum itu sudah terwakili oleh bacaannya imam. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, bagaimana kita membaca Al-Fatihah? Nah, apakah makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah? Boleh. Makmum boleh membaca Al-Fatihah. Hanya saja makmum ini cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah ketika ada jeda waktu. Ada jeda waktu ketika imam setelah membaca Al-Fatihah, amin, dengan membaca surat. Kan biasanya ada jeda. Nah, di antara jeda inilah kemudian dianjurkan kita membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita sudah terlambat dari jeda tersebut, maka seperti keumuman ayat. Jadi kewajiban kita adalah mendengarkan dan kita diam menyimak bacaan daripada bacaan imam. Ditambah lagi diperkuat dengan hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah ini terlambat sampai ruku. Jangankan membaca Al-Fatihah.
dia sudah terlambat sampai ruku. Itu saja masih dianggap mendapatkan 1 rakaat. Ini menunjukkan sebuah dalil bahwasannya membaca Al-Fatihah itu hanya untuk seorang yang makmum masbuk atau orang yang makmum, orang yang sholat sendirian atau orang yang menjadi imam. Adapun seorang makmum itu sudah terwakili oleh bacaannya imam. Kalau makmum ingin membaca, maka bacalah Al-Fatihah di sela-sela antara jeda imam membaca Al-Fatihah dengan surat. Apakah boleh makmum membaca ayat sebelum imam? Jadi dia buanter membaca doa istiftah, dia buanter, habis itu langsung membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum imamnya baca Al-Fatihah dia sudah selesai. Maka ini tidak benar. Berarti dia mendahului bacaan imam. Atau saat Al-Fatihah dia ngikuti. Al-Fatihah imamnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dianya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita diminta untuk mendengarkan dan menyimak bacaan imam. Sehingga apa? Sehingga cukup makmum membaca di belakang imam itu khusus Al-Fatihah antara jeda imam dengan antara jeda imam membaca Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain. Itu yang ketiga. Yang terakhir apa ya? Tadi sudah masuk ya? Sudah. Yang terakhir itu duduk masalah masbuk. Duduk. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ketika makmum masbuk ini terlambat, taruhlah 2 rakaat dalam sholat zuhur. Sehingga imamnya duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Sedangkan makmum ini baru rakaat kedua. Sehingga duduknya adalah duduk iftirosh. Nah, hal semacam ini, apakah yang dilakukan oleh makmum? Mengikuti duduknya imam, ataukah tetap duduk seperti dia karena rakaat kedua? Bapak Ibu, dalam masalah ini, ada kaitannya dengan kewajiban makmum mengikuti bacaan imam. Makmum mengikuti bacaan imam. Jadi kalau makmum mengikuti gerakan imam. Tetapi gerakan di sini adalah gerakan yang zahir. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Abu Dawud, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan pemimpin di dalam sholat supaya diikuti. Gerakannya supaya diikuti. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, maka rukuklah. Dan jangan kamu rukuk sebelum imamnya rukuk. Fa'idha sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah. Dan jangan sekali-kali sujud sebelum imamnya sujud. Nah, hadis ini sangat panjang yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan makmum mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang zahir. Bagaimana kalau seperti misalkan ini, imam ada yang takbir Allahu Akbar, tangannya di dada. Atau ada lagi yang di tengah-tengah antara dada dan perut. Ada juga yang imam taruhnya di perut. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak sedekap. Ini dari mazhab Maliki, sebagian orang tidak sedekap. Nah, kalau imamnya demikian, apakah makmum juga harus mengikuti sedekapnya imam? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Sedekap itu bukan perkara yang zahir. Sehingga apa? Sehingga misalkan imamnya sedekapnya di dada, lalu makmumnya di perut, tidak masalah. Atau sebaliknya. Sehingga apa? Dalam masalah duduk tasyahud, maka makmum tidak harus mengikuti imam. Sehingga apa? Sehingga imamnya duduk tasyahud terakhir, duduk tawaruk, makmumnya boleh tetap duduk dengan duduk iftirash. Bagaimana kalau dia ikut tawaruk? Ikut tawaruk juga tidak mengapa. Tidak jadi
masalah. Artinya pilihan. Cuma dalam kaitan ini tidak wajib mengikuti gerakan imam yang sifatnya adalah duduk. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, maaf nih, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Agak sedikit melebar sedikit. Gak apa-apa ya Ustaz. Tapi kaitannya sama sholat Jumat pertama Ustaz. Biasanya di ujung khutbah, itu kan ada doa dari khotib. Kita sebagai makmum, saya pernah membaca juga bahwa itu kan dalam Jumatan kita tidak boleh bersuara apapun. Apakah kita sebagai makmum mengamini dengan tangan mengangkat ke atas? Apa kita cukup amin dalam hati tanpa mengangkat tangan, atau kita dalam hati tapi mengangkat tangan, Ustaz? Itu yang pertama, yang berikut pertanyaan saya. Kedua, masalah duduk tadi. Kalau untuk sholat subuh, itu tuh duduknya istirahat apa tawaru, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, dalam kaitan masalah Jumatan, ketika doa, apakah makmum ikut ngamini atau tidak? Perlu diketahui bahwa yang tidak boleh bersuara adalah yang sifatnya bukan berkaitan dengan Jumatan. Tapi kalau misalkan ini dia bersin, kemudian mengucap alhamdulillah, itu tidak masalah. Atau tadi orang makmum bertanya kepada imam, atau dia ditanya oleh imam, lalu dia jawab, itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh adalah ketika seseorang melakukan gerakan atau ucapan-ucapan yang membuat dia tidak perhatian kepada khutbah. Ini yang tidak boleh. Jadi pada pertanyaan tadi, apakah kita mengamini imam, mengamini khatib ketika Jumatan? Maka jawabannya iya. Katakan kita mengucapkan amin. Amin, amin. Kenapa? Karena ini bagian daripada khutbah. Bagian daripada khutbah. Yang jadi masalah adalah apakah mengangkat tangan atau tidak. Ini yang panjang ya. Jadi, tapi kami lebih memilih makmum tidak perlu mengangkat tangan. Jadi amini saja, tetapi tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena para sahabat ketika Nabi berdoa dalam khutbah, itu para sahabat tidak mengangkat tangannya ketika mengamini khutbah Rasulullah atau doa Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini mengaminkan tidak masalah. Dan ini bukan termasuk perbuatan yang terlarang. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan masalah apa? Duduk istirahat sama tawa. Duduk iftirash dalam sholat subuh. Atau lebih simpelnya kami katakan, apakah sholat yang hanya memiliki 2 rakaat itu duduk terakhirnya ada duduk tawarruk atau semuanya iftirash? Tawarruk itu duduk yang terakhir yang nyelimpet. Kalau iftirash itu yang duduk pertengahan atau duduk yang rakaat kedua. Nah, khusus sholat yang 2 rakaat seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah, apakah ada duduk tawarruk? Ini yang para ulama khilaf. Mazhab Hanafi, kemudian Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasannya duduk itu mengikuti kaidah, yaitu setiap duduk terakhir duduknya memakai duduk tawarruk, artinya yang duduk akhir. Kecuali pendapat mazhab Hambali. Nah, di sini Hambali itu tidak ada duduk tawarruk dalam sholat yang 2 rakaat. Sehingga dalam mazhab Hambali duduknya ini hanya duduk iftirash saja. Dalam sholat yang cuma 2 rakaat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini khilaf. Mana yang kita pilih, monggo ya. Yang mau dipilih yang mana, mau iftirash boleh, mau tawarruk juga boleh. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami kembalikan Pak Budi. Ini ada lagi Ustaz dari Om Kaji Maman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pada sholat Jumat,
khotib itu sudah mulai ceramah, apakah sholat sunat qobliyatan Jumat boleh dilakukan? Tadi sudah kami jawab. Sudah ya. Hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada pemuda yang saat khutbah dia baru masuk, lalu dia duduk, kemudian malah ditegur oleh Nabi supaya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya tetap dia punya kewajiban untuk melakukan sholat tahiyatul masjid dengan hadis tadi, alasan hadis tadi. Ada yang lain? Maaf, itu tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat ya, Ustaz? Jadi untuk Jumatan itu tidak ada qobliyah zuhur. Qobliyah Jumat tidak ada. Oh, iya. Yang ada ba'diyah Jumat. Jadi ketika seseorang masuk masjid, maka cukup hanya melakukan tahiyatul masjid dan tidak perlu qobliyah Jumat, karena qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Jadi cukup duduk sekali, kemudian cukup sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah. Nah, setelah Jumatan baru dia punya kewajiban untuk sunahkan untuk ba'diyah Jumat. Nah, ba'diyah Jumat ini ada 2 pilihan. Bisa 2 rakaat. Ini khusus untuk orang yang sholatnya di rumah, disunahkan sholatnya ba'diyah 2 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW pulang ke rumah habis Jumatan, sholat 2 rakaat di rumah. Tetapi dalam hadis yang lain, sahabat mengatakan Rasulullah sholat setelah Jumat, sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Sehingga untuk qobliyahnya itu tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada tahiyatul masjid. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ini selanjutnya Ustaz dari Jeng Esti Stianingro. Assalamualaikum Ustaz. Misalkan kita jadi masbuk sholat zuhur di masjid, tapi ternyata yang dijadikan imam itu sedang sholat sunnah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Karena sholat nggak tahu gitu loh. Jadi pertanyaannya mungkin saya buat seperti ini ya, Ibu Esti. Apakah boleh antara imam dengan makmum beda niat? Iya. Kalau mau saya, jadi bolehkah imamnya dengan makmum itu beda niat? Maka jawabannya boleh. Jadi beda niat antara makmum dengan imam itu boleh. Kenapa? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau membuat satu kaidah bahwasanya niat seseorang itu tidak dipengaruhi oleh niat orang lain. Artinya seseorang itu punya niat sendiri. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan buktinya kalau ada imam yang batal, maka tidak mewajibkan seluruh makmum harus batal. Atau ketika ada makmum yang batal, maka imam tidak harus batal. Ini menunjukkan bahwasanya niat seseorang itu memiliki tersendiri, tidak berkaitan dengan niatnya orang lain. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Kalau ada orang ke masjid, saya kira dia sholat zuhur, ternyata sholat sunnah, atau dia sholat asar, dia sholat zuhur, padahal saya niatnya sholat asar. Berbeda niat antara imam dan makmum. Maka jawabannya adalah boleh. Apa alasannya? Tadi kaidahnya Imam Syafi'i yang disebutkan bahwa niat itu tersendiri, tidak dipengaruhi oleh niat yang orang lain. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang terlambat sholat. Ada sahabat terlambat sholat. Kemudian Rasulullah nanya, kamu sudah sholat? Belum. Nabi mengatakan, siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Saya Rasulullah.
Nah, kalau mau setengah, kamu temani dia. Nah, pada saat dia nemeni, dia sudah sholat wajib. Berarti dia sholatnya sunnah. Jadi makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat wajib. Dan itu boleh. Dan itu di hadapan Rasulullah SAW. Yang kedua, dalil yang kedua adalah dalil dari Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini ustadz. Jadi sahabat tapi juga ustadz. Dia jadi imam di masjid, di musola di kaumnya di Madinah. Tetapi Mu'ad bin Jabal ini juga selain dia ngimami, dia juga pengen sholat jamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mu'ad, dia izin pada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak saya tak sholat di Masjid Nabawi, nanti kalau sudah selesai saya ngimami lagi di musola. Kata Rasulullah, silahkan. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal ini sholat dengan Nabi, maka sholatnya sholat wajib. Tetapi ketika Mu'ad bin Jabal ngimami, maka Mu'ad bin Jabal ini sholatnya dihitung sholat sunnah, karena nggak boleh wajib 2 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa beda niat antara imam dengan makmum. Mau itu imamnya sholat wajib, makmumnya sunnah, atau sebaliknya. Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Itu juga tidak jadi masalah. Kecuali, ini yang jadi masalah adalah, kecuali kalau beda rakaat. Misalkan imamnya sholat isya, kitanya sholat maghrib. Kan sering kita masuk masjid, kita musafir. Kita masuk masjid, imamnya sholat isya. Sedangkan kita belum sholat maghrib. Nah, ini khusus dalam masalah ini, sebagian para ulama mengatakan boleh isya dulu, baru kemudian maghrib. Boleh isya dulu, baru kemudian maghrib. Nah, Ustadz, misalnya gini, di masjid itu ada imam yang sedang sholatnya di jamak. Kita nggak tahu ya di jamak. Padahal kita mau sholat isya, karena itu pada waktu itu ada maghrib sama isya kan. Nah, mereka nah, bagaimana kita yang harus kita lakukan? Gitu. Betul apa? Dia jamak dengan qashar atau jamak saja? Jamak dengan qashar. Qashar. Nah, kalau dia jamak dengan qashar, berarti kan imamnya sholatnya 2 rakaat. Sedangkan kitanya bukan musafir. Maka tinggal nanti kita nambah 2 rakaat lagi. Jadi kita genepi. Jadi imamnya sholat 2 rakaat salam. Makmumnya yang tidak musafir tinggal genepi 2 rakaat. Dianggap kita kurang 2 rakaat. Tapi boleh. Imamnya niat jamak qashar, sedangkan kitanya hanya sholat biasa. Mboten napa-napa. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Om Dudi. Mbak Ida mau tanya? Mau tanya. Gus, kaitannya dengan sujud sahwi. Nah, itu kan ada doa sujud sahwi, subhana man layanamu walayasu, atau ketika kita sujud sahwi cukup dengan doa sujud. Yang tepat yang mana? Apa subhana man layanamu walayasu atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma firli. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan doa sujud sahwi, ini ada 2 pilihan. Kita bisa membaca doa sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu, dengan nama Allah Maha Suci, Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Atau kita membaca doa sujud atau doa sujud, itu juga tidak masalah, subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma. Nah, ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan, boleh dua-duanya. Jadi artinya boleh seseorang ketika sujud sahwi membaca bacaan sujud sahwi atau membaca bacaan sujud biasa. Itu tidak mengapa. Tidak jadi masalah. Sama hukumnya.
Jadi statusnya yang penting adalah sujudnya, bukan bacaannya. Allah a'lam bishawab. Ada satu lagi Ustaz. Monggo. Kalau kita mau melaksanakan sholat, itu kan ada doa katanya untuk supaya kita lebih tumak nina, lebih khusyuk. Ada doa Robbi a'udzubika min hamazati sayatin a'udzubika Robbi ayah durun. Itu dibaca ketika kapan? Apa saat mau niat atau sudah masuk di dalam mau sholat? Di dalam hadis, sangat jelas sekali. Rasulullah SAW apabila beliau bersiap untuk sholat, maka beliau langsung bertakbir. Fakabbaru, beliau bertakbir. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada bacaan-bacaan yang lain sebelum Rasulullah SAW itu takbir. Sebelum Rasulullah SAW itu takbir. Jadi ketika orang sholat, ya begitu dia berdiri, niat dalam hati, langsung Allahu Akbar. Tidak ada bacaan. Kenapa? Karena Nabi dikatakan dalam hadis, beliau ketika berdiri siap untuk sholat, fakabbiru. Kemudian Rasulullah langsung bertakbir. Dan beliau tidak membaca bacaan apapun. Nah, bagaimana untuk tadi, untuk supaya kita tidak keganggu oleh setan. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, bagaimana kita supaya tidak diganggu oleh setan bisa khusyuk? Pertama kami bahas khusyuknya dulu. Khusyuk ini bukan artinya orang yang merem atau setiap bacaan imam diterjemahkan. Betul. Khusyuk ini artinya adalah dari kata khosya'a, yang artinya kata para ulama menghadirkan. Jadi hatinya hadir ketika sholat. Tidak harus dia. Jadi kalau orang nggak tahu artinya bagaimana bisa khusyuk nggak? Ya bisa. Kalau dia hatinya ikut sholat, badannya juga dan pikirannya ikut sholat. Yang ada adalah banyak orang badannya sholat, pikirannya, hatinya kemana-mana. Ini yang dikatakan tidak khusyuk. Bukan berarti khusyuk itu harus tahu maknanya, ya itu bagus-bagus saja. Tapi kalau itu syarat khusyuk, itu nanti banyak orang nggak bisa khusyuk, Bang. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu terjemahannya itu. Nah, bagaimana Nabi menghalau atau memperbaiki sholat yang tidak khusyuk? Maka Nabi pernah mengajarkan untuk kalau kita merasa ada yang mau mengganggu ini, membisikkan sekali, maka kita kayak meludah tapi nggak keluar airnya ke kiri. Apa nyebur? Apa namanya? Nyebur apa? Jadi ke arah kiri dengan kita membaca ta'awud. Kita baca ta'awud, kemudian kita semburkan ke kiri. Tapi dengan catatan ya kalau nggak ada orang, artinya kita sholat sendiri. Tapi kalau ada orang ya nggak bisa, karena nggak mungkin kita nyemprotkan ludah di samping orang lain. Sehingga ini cara bagaimana kita khusyuk. Terus bagaimana kalau betul-betul nggak khusyuk? Ini cara yang lain. Karena khusyuk ini susah diraih. Mungkin ada orang yang sholat cuma dapat 60%. Ada yang dapat 50%. Bahkan ada yang mungkin cuma dapat 30%. Yang dapat pahala 100% itu jarang. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membuat satu ibadah yang bisa untuk menepi persentase yang kurang. Apa itu? Dengan kita sholat qobliyah dan ba'diyah. Dengan sholat ba'diyah, maka tadi sholat yang nggak khusyuk, yang cuma dapat 60%, itu bisa digenepi dengan sholat ba'diyah. Sehingga nggak usah khawatir, wah saya nilainya sedikit terus sholatnya nggak bisa khusyuk. Ya, cukup rajinkan untuk sholat ba'diyah dan qobliyah. Aturun. Jazakallah khair, Ustaz. Saya kira Ustaz. Ustaz. Selanjutnya ini masih ada 3 pertanyaan Ustaz dari di chat.
Yang pertama dari Mbak Ratna ini. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita terlambat sholat id 1 rakaat, terus apa yang kita lakukan? Nambah lagi ya? Betul. Kalau kita terlambat 1 rakaat, ya kita nambah. Kalau kita terlambat dua-duanya, ya nambahnya 2 kali. Dan nambahnya pun caranya sama. Ya. Misalkan kita nambah 1 rakaat, berarti telat rakaat yang pertama. Maka yang kedua, kita takbirnya 5 kali. Allahu Akbar, 5 kali. Jadi bukan takbir yang 7 kali, tapi ngambilnya karena dia rakaat yang kedua. Jadi tetap takbirnya, takbir zawaidnya tetap ditambah. Itu kalau ketinggalan sholat id. Yang lain ada? Ini ada dari Mbak Dewi Azam. Bismillah, mohon izin tanya. Yang pertama, setelah sholat dianjurkan untuk berzikir atau berdoa. Kemudian yang kedua, dalam sholat diperbolehkan berdoa saat sujud terakhir dan sebelum salam. Bagaimana jika dalam berjamaah, Ustaz? Kemudian yang ketiga, bagaimana tanda-tanda sholat kita diterima Allah Azza wa Jalla? Monggo, Ustaz. Oke, terima kasih. Ini antara pertanyaan satu dan kedua itu berkaitan. Karena hadisnya sama. Kita dianjurkan sholat fi kulli duburi sholat. Kita dianjurkan berdoa di setiap akhir sholat. Nah, yang jadi masalah adalah kata-kata dubur sholat. Nah, disinilah yang kemudian para ulama mengartikan dubur sholat itu adalah sebelum salam. Sehingga dianjurkan memperbanyak doa ketika sebelum salam. Jadi setelah at-tahiyat sampai innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, kemudian kita banyak-banyak berdoa. Nah, doanya itu justru doa di dalam sholat. Bagaimana kalau setelah sholat? Maka setelah sholat itu kewajiban kita adalah berzikir. Entah itu subhanallah, alhamdulillah. Apakah setelah zikir itu kita boleh berdoa? Itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh berdoa, ada yang mengatakan tidak perlu harus berdoa. Yang jelas, usahakan bisa sholat, bisa doa di akhir sebelum salam. Bagaimana kalau tadi ada doa ketika sujud? Ya, itu sifatnya umum. Jadi kita dianjurkan, khususnya ketika sholat sendirian, dianjurkan untuk berdoa ketika sujud. Ketika sujud kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, ini kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk berdoa ketika dalam keadaan sujud. Dan ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa atau keadaan yang mustajab untuk berdoa ketika kita sujud di dalam sholat. Baik itu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Atau sujud pertama atau sujud kedua. Yang jelas sujud umum. Bukan hanya sujud yang terakhir. Kemudian yang terakhir apa Pak Budi? Tanda-tanda sholat kita diterima. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebutkan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya namanya, ada kitab beliau, ada satu perkataan yang luar biasa dari beliau. Tanda seorang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah, itu ada tanda-tandanya. Bisa diketahui. Mau itu ibadah sholat, mau puasa, mau haji, mau umrah, ibadah kita itu diterima itu ada tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ketika seseorang itu setelah ibadah, dia dimudahkan untuk ibadah selanjutnya. Jadi kalau setelah ibadah, terus mau ibadah lagi kok semangat, mau ibadah lagi kok enak, tidak berat, maka itu tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanda-tanda ibadah kita diterima? Kalau setelah ibadah kita dimudahkan untuk beribadah selanjutnya. Sebagaimana kata beliau,
Allah hukum atas pendosa, orang yang melakukan dosa, maka Allah salah satu hukumannya adalah Allah mudahkan dia untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya. Jadi kalau habis korupsi 100 juta lancar, terus 1 miliar lancar, itu tandanya bukan dia sukses dalam diridhoi oleh Allah dalam korupsinya, enggak. Itu artinya dia sedang dihukum oleh Allah atas kemaksiatannya. Jadi maksiat pun akan dihukum ketika orang itu dimudahkan untuk maksiat selanjutnya, sebagaimana Allah akan tanda-tanda Allah menerima amal ibadah seseorang ketika Allah memudahkan ibadah selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Oke, atas Ustaz. Dua pertanyaan terakhir ini yang Mas Dudi boleh potong sedikit, Mas Dudi? Oh ya. Mas Ustaz, maaf nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi doa di dalam sujud sama itu Ustaz. Dulu saya melakukan doa itu saya lafazkan. Tapi suatu saat saya mendapat ini katanya tidak boleh dilafazkan, tapi dalam hati, yang apalagi yang 3 doa itu Ustaz. Yang 5 bertaubat sebelum meninggal sama tetap dalam Islam itu Ustaz. Kita dilapaskan apa dalam hati Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kalau itu doa tersebut, doa yang terdapat di dalam hadis atau Al-Quran, maka boleh dilafatkan di dalam sholat. Seperti misalkan kita doa Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hab lana min azwajina, atau Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama. Itu kan doa-doa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Maka boleh dilafatkan. Tapi kalau doa itu doa yang sifatnya kita sendiri versinya, atau bahasa Indonesia, misalkan kita mau doanya spesifik pakai bahasa Indonesia, maka kalau pakai bahasa Indonesia, maka cukup di dalam hati saja untuk doa ketika sujud. Ketika sujud, maka kita doanya dalam hati. Tapi kalau doa-doa yang dalam Quran, dalam hadis, Rabbana hablana, Rabbana dzalamna, Rabbana wa'atina ma wa'atana, itu kita boleh baca dengan seperti kita membaca bacaan sujud. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih Mas Didi. Terakhir sekali. Ada lagi nih Ustaz dari Bu Hajah Iswandari. Ya. Ustaz mau bertanya, adakah tuntunannya sholat qobliyah luhur 4 rakaat dan ada atau tidak qobliyah maghrib? Itu pertanyaannya Ustaz. Baik. Tentang hadis qobliyah ba'diyah atau biasa disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, itu ada 2 hadis. Ada dua hadis yang sama-sama sahihnya. Ada 2 hadis yang sama-sama sahihnya. Yang satu menyebutkan bahwa sholat qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib itu jumlahnya ada 10 rakaat. Tapi dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa jumlahnya ada 12 rakaat. Jadi ada 2 versi. Ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Bedanya mana? Bedanya tadi di sholat qobliyah zuhur. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kalau yang 12 rakaat, maka qobliyah zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu qobliyah zuhur. Sedangkan kemudian kalau ba'diyahnya itu 2 rakaat. Asar tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Kemudian maghrib bagaimana? Maghrib ada ba'diyah, tidak ada qobliyah. Nah, ini sekalian menjawab tadi pertanyaan kedua. Apakah maghrib itu ada qobliyah? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Shallu raka'ataini qoblal maghrib. Shallu raka'ataini qoblal maghrib liman sya'a." Sholatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi memang ada anjuran untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Tetapi sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib tidak termasuk dalam hitungan sholat qobliyah. Jadi
tidak ada qobliyah bukan berarti tidak ada sholat sunnah. Boleh ada sholat sunnah, tetapi tidak termasuk dalam hitungan qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib. Karena rawatib tadi jumlahnya ditentukan 10 atau 12. Isya hanya ada ba'diyah. Subuh hanya ada qobliyah saja. Allah alam bisawab. Yang terakhir ada. Om Waki, halo. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebentar aja. Ini belum lama ini saya di operasi Pak Ustadz. Itu waktunya diobservasi sampai ini sampai saya sadar jam 9 malam. Jadi saya terlewatkan zuhur sama asar. Jadi jam 9 malam saya ketika sadar saya masih bisa diambilkan wudhu dan sholat di tempat tidur. Nah besoknya saya sholat duhur 2 kali karena dengan niat yang kedua itu mengkodok kemarin ketika saya tidak melakukan dan asarnya pun juga demikian. Itu gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama au nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata illa dzalik." Nabi mengatakan, barang siapa yang lupa atau ketiduran dari sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Sehingga apa? Sehingga orang yang lupa, maka kapan waktu sholatnya? Waktu sholatnya ketika dia ingat. Jadi mungkin ini ada sedikit perbaikan, ya, Pak Oki. Jadi ketika kita misalkan contohnya kita sibuk, saking sibuknya kelupaan tidak sholat asar. Tahu-tahu begitu masuk waktu isya, kita baru ingat, ya Allah tadi saya belum sholat asar. Maka sholat asarlah di waktu isya. Jangan ditunggu-tunggu, langsung kerjakan saat ingat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Sholatlah ketika dia ingat. Jadi tidak perlu harus menunggu waktu sholat yang berikutnya. Misalkan tadi kita sakit, lupa tidak sholat, mungkin bukan lupa ya, mungkin dalam keadaan nggak sadar, dalam keadaan nggak sadar, mungkin dibius karena operasi, sehingga kita belum sholat maghrib dan belum sholat isya, belum sholat zuhur dan sholat asar. Ketika kita sadar, itu sudah masuk waktu isya. Bagaimana kita mengkodoknya? Maka mengkodoknya ketika kita dalam keadaan ingat. Itu kapan? Itu di waktu isya. Langsung kita sholat zuhur 4 rakaat, langsung kita sholat asar 4 rakaat sekaligus sekali. Jadi tidak perlu harus nanti zuhurnya saya double, asarnya saya double. Enggak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Sholatlah ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Tapi dilakukan setelah sholat isya dulu ya? Betul, setelah waktu yang ini. Kalau kita sudah isya dulu, setelah itu baru qadha. Jadi sholat dengan niat qadha ya. Yang adanya itu baru qadha. Jadi qadha itu pada waktu yang ini. Kecuali kalau pingsannya lama. Kalau pingsannya lama. Bagaimana kalau orang komanya sampai berbulan-bulan? Maka kata para ulama ini tidak perlu qadha. Ini tidak perlu qadha. Kenapa? Karena orang yang pingsan lama itu tidak dihukumi tidur, tetapi dihukumi hilangnya akal. Seperti orang gila tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena hilang akal. Sedangkan akal itu adalah syarat untuk sahnya untuk kewajiban sholat. Maka orang yang di ICU selama sebulan, 2 bulan, ketika dia sembuh, ketika dia sadar, maka tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia pingsan atau dia ini dikatakan sebagai orang yang
bukan tidur, tetapi orang yang hilangnya akal. Tapi kalau pingsannya atau mungkin di ICU cuma 3 hari. 3 hari kan orang tidur itu kan masih wajar. Tidur 3 hari itu masih bisa. Orang tidak makan, tidak minum 3 hari masih. Tapi kalau sebulan tidur itu nggak mungkin. Sehingga kalau masih sehari, 2 hari, 3 hari, tetap dia wajib mengqadha. Misalkan 3 hari dia pingsan, 3 hari dia koma. Hari keempat dia sadar. Maka saat dia sadar, dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia lakukan langsung sekaligus. Tidak perlu harus menunggu waktu-waktu sholat tertentu. Allah alam bisa. Saya kira. Iya, matur nuwun Pak Ustadz. Belandang jauh sekali. Satu pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ini dari Om Kuntadi. Pertanyaannya begini. Dalam suatu jamaah sholat yang besar, misalnya kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kan kita nggak lihat imam Ustadz. Kemudian pertanyaannya, imam membaca ayat sajdah, kemudian sujud sajadah. Makmum yang jauh di belakang itu mungkin nggak paham atau nggak ngeh atau gimana. Nah, ketika imam ini sujud saja, si makmum ini mengikuti tapi dia melakukan rukuk kemudian iktidal gitu. Nah, itu status hukumnya gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Jadi karena sujud sajadah ini hukumnya sunnah. Dan ketika makmum ini banyak sekali. Gitu. Biasanya kalau sana itu kalau hari Jumat subuh, hari Jumat itu biasanya baca surat As-Sajdah. Nah, ini banyak jamaah haji yang nggak tahu karena mungkin tidak disampaikan. Nah, bagaimana kalau jamaahnya malah ruku? Ya nggak apa-apa. Jamaah ruku, tapi begitu dia paham, oh saya tadi salah keliru, ya dia harus bangkit lagi mengikuti imam. Yang penting setelah dia tidak tahu, dia kembali lagi mengikuti imam. Karena imam begitu sujud sajadah, lama tiba-tiba langsung takbir lagi dan membaca bacaan lagi. Nah, meskipun kita sudah ruku, sudah i'tidal, maka tidak mengapa. Karena itu ketidaktahuan. Dan Allah katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami tidak tahu atau ketika kami dalam keadaan lupa. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi yang mengucapkan kepada Ustaz Agus Andrianto yang sudah memberikan tausiahnya pada kita pagi hari ini. Sebelum ditutup nanti ada doa ya Ustaz. Kemudian ini ada resume yang akan dibacakan oleh Mas Grendi. Monggo Mas Grendi. Oke, resume pada kajian pada pagi hari ini yaitu yang pertama, 1, makmum masbuk dapat 1 pahala sholat berjamaah ketika minimal dapat 1 rakaat imam. Kemudian jika tidak, maka makmum masbuk mendapat pahala niat sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah jariyah, maka makmum wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan surat oleh imam. Bacaan surat makmum sudah diwakili oleh imam. Yang ketiga, makmum membaca Al-Fatihah ketika ada jeda dari Al-Fatihah, imam menuju sholat pendek dan ketika sholat siriyah. Yang keempat, makmum masbuk mengucapkan takbiratul ihram ketika masuk di tengah-tengah sholat berjamaah. Yang kelima, makmum meneruskan rakaat yang tertinggal ketika imam sudah membaca salam yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Mas Dendi. Sebelum diakhiri, seperti biasa, monggo Bapak Ibu, kita tampilkan dulu pic-nya untuk arsip kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini tadi sekitar 64-65 jamaah yang bisa bergabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Sudah?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sampun. Sampun. Oke. Sebelum ditutup Ustadz, ini ada titipan doa buat teman-teman jamaah yang sedang sakit. Yang pertama dari Ibu Hajah Nana Farhana yang kemarin melakukan operasi, kemudian Ibu Hajah Suparti Disiono yang sedang sakit. Mohon didoakan Ustadz agar diberikan kesehatan dan kesembuhan. Monggo Ustadz. Baik Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita untuk mendoakan kebaikan kita bersama dan kebaikan kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Zat yang maha menciptakan dan memberi rizki kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, yang pria maupun yang wanita, yang masih hidup bersama kami, ataupun yang sudah mendahului kami. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memiliki kedua orang tua yang sangat mencintai kami, dan kami mencintai keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah panjang umur untuk beliau berdua. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani beliau berdua. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, maka ampunilah dosa-dosa beliau berdua. Ya Allah, angkatlah beliau menjadi derajat yang paling tinggi di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami belum sempat berbakti kepada ibu dan ayah kami, dan mereka sudah meninggalkan kami, ya Allah. Maka terimalah bakti dan doa kami. Sampaikanlah doa ini, ya Allah, untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, ringankan siksa kubur beliau. Terangi kubur beliau dengan cahaya-cahaya amal soleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan orang tua kami dan saudara-saudara kami bisa berkumpul lagi di surgamu kelak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadiahkan dan anugerahkan kepada kami anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan mata kami. Ya Allah, ajarkan kami untuk mendidik anak dan cucu kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk menjauhkan diri kami dan keluarga kami dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang secara sengaja atau yang tidak sengaja. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, tutuplah aib kami, ya Allah. Sungguh jika Engkau tidak menutup dan mengampuni dosa kami, maka yakinlah, ya kami sangat yakin, ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Zat yang memberikan sakit dan kesembuhan. Ya Allah, di antara sahabat-sahabat kami, di antara teman-teman kami,
ada yang telah Engkau uji dengan ujian sakit. Maka ya Allah, sakit mereka adalah sakitnya kami. Derita mereka adalah derita kami. Tangisan mereka adalah tangisan kami. Kesedihan mereka adalah kesedihan kami. Maka ya Allah, angkatlah penyakit beliau. Sembuhkan penyakit beliau dengan kesembuhan yang tidak lagi diikuti dengan penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Agus Andrianto yang sudah bisa hadir di Zoom kami. Ustaz, saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Kemudian sebelum ditutup ini ada pengumuman. Insya Allah yang akan hadir di Zoom kita Sabtu depan adalah Ustadz Al-Habib Sofi Al-Muhdar. Beliau adalah Majelis Rasulullah yang berada di Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Nanti di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jamnya sama di jam 5.40. Begitu ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami Muhammad Dudi beserta Eko Putranto dan Glenn Rizaki mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di Sabtu depan jam yang berbeda. Monggo pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa atubu ilaik. Nuwun Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Sami-sami Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Budi. Nuwun semuanya. Sehat terus Mas Budi. Nggih, matur nuwun. Matur semuanya, mohon maaf lahir batin. Nggih, matur nuwun. Izin live. Oke, izin live, Pak Ustadz, Pak Lurah. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Mas Budi. Ya.